Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abnuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sadaqallahul azim wa sadaqur rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Puja dan puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan selalu atas keharibaan kita, seorang hamba pilihan Allah atau kekasih Allah, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan kepada zaman yang penuh dengan cahaya kepada kebahagiaan ini. Mudah-mudahan syafaatnya tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, para tabi'in, dan mudah-mudahan syafaatnya tercurah kepada kita semua illa yaumil qiyamah nanti. Takwa dapat diartikan secara bahasa ataupun secara istilah. Secara bahasa, takwa artinya taat, tunduk, dan patuh. Takwa bukan berarti bapaknya Batak, ibunya Jawa, ataupun si botak sedang ketawa, ataupun kita takut kepada yang lebih tua. Namun takwa di sini ialah menjelaskan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala apa yang Allah telah larang. Adapun sebab-sebab manusia harus bertakwa. Yang pertama, manusia harus sadar bahwa dirinya ialah makhluk yang dhaif, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dia harus mengatur hubungannya baik secara vertikal ataupun secara horizontal yang bersifat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariyah. Secara vertikal manusia mengatur hubungannya kepada Allah, yaitu menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa yang Allah larang. Seperti menjalankan perintah Allah baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, dan menjauhkan dari apa yang telah Allah larang. Lalu secara vertikal ialah manusia tidak dapat hidup atau berdiri sendiri. Manusia membutuhkan kasih sayang orang lain, lingkungan, keluarga, sahabat, dan handai taulan, baik seagama yang telah diatur dalam ukhuwah Islamiyah, dan secara antar pemeluk agama dan pemeluk agama lain yang diatur dalam ukhuwah basyariyah. Maka tidak wajib bagi seorang manusia untuk menyombongkan dirinya, mengatakan dirinya ialah makhluk yang hebat, sebab ia tidak dapat berdiri sendiri. Ia masih membutuhkan bantuan hidup orang lain. Adapun sebab-sebab manusia bertakwa, yang pertama, ia harus bersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan munkar yang Allah tidak redho kepadanya. Lalu ia hiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan terpuji, seperti jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, di agama Allah, membantu fakir miskin, pembangunan musola, masjid, anak yatim, dan sebagainya.
guna menemukan sikap cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Sebab dunia hanyalah di genggaman. Janganlah pernah kamu masukkan dunia ke dalam hatimu, tapi genggamlah dunia seukuran tanganmu. Maka kelak saat terjadi sebuah perpisahan yang teramat sakit, kala dunia diambil atau nikmat yang ada pada dirimu diambil, maka hatimu tidak terlalu sakit. Sebab kamu sadar, semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat pasti akan kembali dalam satu lafaz yang begitu indahnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu, adapun hasil atau buah dari sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia yang pertama, manusia yang setiap hari hidupnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala otomatis akan menjaga tutur katanya, sikapnya, sopan santunnya. Ia tahu diri bagaimana menempatkan dirinya di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Sebab ketakwaan dirinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan sombong, ia tidak akan takabur, ia tidak akan suujon terhadap orang lain. Ia akan senantiasa memelihara cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Lalu yang kedua, di akhirat, insya Allah buah dari takwa itu manis. Sebab tak akan pernah terasa indahnya hidup di dunia andaikan manusia tidak dihadapkan pada suatu permasalahan yang begitu berat. Andaikan manusia hidup tak di lambung gelora. Sungguhnya ujian yang terberat akan menjadi buah yang begitu manis bagi manusia itu sendiri kalau ia pandai bersyukur padanya. Sebagaimana firman Allah, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna ajabi lasadid. Allah akan menempatkan orang-orang yang bertakwa melalui ujian-ujian kehidupan. Allah akan menempatkan di akhirat kelak dengan penuh bahagia dan kemanisan. Sebagaimana firman dan janji Allah itu pasti, innallaha ma'attaqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama mereka orang-orang yang bertakwa dan bersama-sama mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah tolong jangan lapor polisi. Jeruk buah delima. Apabila ada perkataan buruk, saya mohon maaf atas segala-galanya. Mohon jangan dihina. Kesalahan dan kehilapan datang dari diri saya sendiri dan bermanfaat datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.